Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Activity VBA Excel. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, juga kelancaran dalam segala aktivitasnya ya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, di video kali ini saya akan mereview teknis dan cara menggunakan di aplikasi Inventory Management Stock atau aplikasi Inventory Stok Gudang. Baik, saat teman-teman sudah membuka file Excel-nya, itu akan muncul tampilan awalnya itu seperti ini ya teman-teman ya, form login. Jadi yang teman-teman harus lakukan yaitu mengatur dari pengaturan username dan password yang teman-teman ingin daftarkan. Sebelum saya lanjut untuk mengatur ke pengaturan username, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang saya sudah sediakan di aplikasi Inventory Management Stock ini. Yang pertama itu adalah form login. Selanjutnya pengaturan user login. Selanjutnya di sini saya sudah menyediakan untuk open sheet ya, untuk menampilkan sheet Excel. Nah, ini contoh data-data yang saya sudah input ya. Jadi hasil data-data yang sudah input di form-form yang saya sudah sediakan itu akan tersimpan di sheet yang ada di bawah ini ya teman-teman ya. Oke. Cara untuk menampilkan formnya kembali, teman-teman tinggal klik saja icon of ini, kita klik, nah akan menampilkan form login yang tadi ya teman-teman ya. Ini form loginnya akan muncul kembali. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur yang saya sudah sediakan di form login ini. Yang pertama di sini saya sudah menyediakan tampilan icon ya, icon GIF ini hanya sebagai tampilan saja ya supaya lebih menarik. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menyediakan untuk tanggal, hari, tanggal, bulan dan tahun ini akan update secara otomatis, dan di sini detiknya pun akan berjalan secara otomatis. Dan di sebelah kanannya ini ada cari tahun untuk menampilkan rekapan atau chart yang ada di bawah ini akan berubah secara otomatis berdasarkan pencarian tahun yang saya sediakan di sini. Saya akan coba contohkan, misalkan saya klik di tahun 2024. Nah, ini datanya kosong karena tidak ada penginputan di tahun 2024 ya. Saya coba tes tahun 2026. Nah, ini juga kosong. Kalau misal kita klik tahun 2025 baru muncul karena datanya yang saya input itu di tahun 2025 saja teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada login. Login ini berfungsi untuk masuk ke menu utama pada aplikasi Inventory Management Stock ini. Oke, saya akan coba contohkan. Nah, ini untuk menampilkan passwordnya. Setelah itu kita klik login. Nah, ini langsung muncul ke menu utama pada aplikasi manajemen stok ini. Saya klik off dulu teman-teman. Saya akan mencoba menjelaskan cara untuk mengatur dari username, filter username yang ada di sini dan password yang ada di sini. Jadi dari username dan password yang sudah didaftarkan ini, kita bisa mengaturnya teman-teman ya. Caranya teman-teman tinggal masuk saja ke setting user yang ada di sini. Kita isi dulu passwordnya. Setelah itu teman-teman masuk setting. Nah, di sini teman-teman silahkan tinggal diatur saja username yang teman-teman ingin daftarkan, siapa saja yang bisa login di aplikasi inventory ini ya teman-teman ya. Saya akan coba contohkan. Misal passwordnya ini. Oke, nah ini langsung muncul ya dengan password 555. Saya coba klik kembali. Saya coba cek di username ini. Nah, ini sudah muncul AAA ya. Dengan password tadi saya coba isi sembarang dulu ya. Nah, ini tidak bisa masuk ya karena passwordnya salah. Jadi passwordnya 555 ya teman-teman ya. Kita login. Ini belum masuk ya username-nya. Kita klik login. Nah, ini baru bisa masuk ke menu utamanya. Kalau misal teman-teman ingin menghapusnya, teman-teman cukup klik saja satu kali lalu klik delete.
Nah, seperti itu teman-teman, cara untuk mengatur dari username siapa saja yang bisa login ke menu utamanya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas di fitur selanjutnya. Nah, dari fitur selanjutnya di sini saya sudah menyediakan dari tampilan menu utama ini. Yang pertama ada setting filter, data barang, barang masuk, barang keluar, barang retur, dan reminder stock. Saya akan jelaskan terlebih dahulu mulai dari setting filter ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan yaitu mengatur untuk settingan filter ini. Dari setting filter ini saya sudah menyediakan untuk membuat ya kategori produk. Nah, silakan teman-teman tinggal diinput saja kategori produknya apa saja. Di sini saya sudah menambahkan kategori produk ini bangunan, dekoratif, elektronik, sembako, skincare, tas, topi. Nah, ini silakan teman-teman tinggal disesuaikan saja ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Saya akan coba tes ya, misalkan kategorinya alat berat misalkan ya. Kita simpan. Nah, di sini langsung muncul otomatis. Cara untuk menghapusnya teman-teman tinggal klik saja 2 kali lalu klik hapus. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup mudah untuk menambahkan atau menghapus datanya. Dan selanjutnya di sini ada jenis satuan. Silakan teman-teman tinggal atur saja jenis satuannya. Dan juga di sini ada urut tahun teman-temannya. Silakan teman-teman tinggal disesuaikan juga sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah mengatur dari setting filter ini, silakan teman-teman tinggal klik saja kembali yang ada di bawah ini. Oke, selanjutnya yang harus teman-teman lakukan yaitu mendaftarkan data barang ya. Kita klik data barang, akan muncul form data barang seperti ini. Di sini ada contoh data yang saya sudah input. Di sini ada tas anak perempuan, tas anak laki-laki, tas anak, tas copet, sabun wajah, dan TV 32 in. Oke, saya akan coba contohkan ya cara untuk penginputan datanya. Silakan teman-teman tinggal mengisi saja kode barangnya. Bisa ketik manual seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan kode barang yang saya sudah sediakan di sini ya. Ini tombol otomatis teman-teman ya. Oke, misalkan nama barangnya kulkas. Kategori barangnya ini elektronik ya, agar sesuai di sini kategorinya berarti elektronik. Satuan barangnya misalkan picis. Nah, untuk stok ini silakan teman-teman bisa diisi dengan stok yang saat ini ya, dengan stok saat ini. Kalau misalkan teman-teman ingin mulai dari berjalannya usaha teman-teman dengan mengikuti stok yang ada, silakan teman-teman tinggal di simpan saja stok yang ada saat ini, diinput di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mulainya dari nol ya teman-teman ya, mulainya dari nol, silakan teman-teman tinggal klik saja 0 di sini, dan penginputan barangnya silakan teman-teman bisa diinput di form barang masuk, karena form barang masuk akan menambahkan otomatis dari stok yang ada di sini ya teman-teman ya. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi saya akan contohkan ini saja ya, misalkan berjalan usaha saat ini ya, dengan stok yang saat ini maksud saya gitu ya teman-teman ya. Oke, misalkan stok saat ini ada 150 ya. Oke, jadi ini kekunci ya. Kita reset dulu teman-teman, mohon maaf. Tadi kulkas ya, kulkas. Kategorinya elektronik. Satuannya picis, stoknya 150. Kita klik tambah. Nah, ini ada notif seperti ini teman-teman. Kode barang dengan nomor BR1006 sudah ada, silahkan ganti. Jadi kode barang ini tidak boleh double ya, harus berbeda. Saya akan coba cek. Nah, ini ya sama teman-teman. Saya akan coba menggantinya. Setelah itu kalau klik ini kekunci ya, jadi harus diulang lagi teman-teman, mohon maaf. Oke. Karena untuk memastikan saja bahwa saat diklik ini data yang ada di sini itu tidak bisa diubah ya teman-teman ya. Tidak bisa ditambah maksud saya. Oke. Saya akan coba tambahkan lagi tadi kulkas ya. Kulkas. Nah, ini kategorinya tadi elektronik, satuannya picis, stoknya 150. Setelah itu klik add. 7 ya.
Nah, ini dia teman-teman. Data barang berhasil disimpan. Nah, data yang barusan kita simpan itu akan muncul di list box yang ada di bawah ini ya, atau tabel yang ada di bawah ini. Oke, sudah muncul. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dari tombol-tombol yang saya sudah sediakan ini, yaitu ada hapus, ubah, dan reset ya. Nah, untuk tombol yang saya akan jelaskan terlebih dahulu yaitu ubah ini ya. Nah, cara untuk mengubah datanya teman-teman tinggal klik saja 2 kali. Nah, misalkan nama barangnya bukan kulkas ya, misalkan TV ya. TV 42 in misalkan. Kita ubah. Nah, di sini langsung berubah secara otomatis ya, teman-teman ya. Kita tambahkan lagi. Oke, nah ini saya sudah menambahkan 2 data barang ya, teman-temannya, dengan kategori elektronik. Oke, selanjutnya di sini ada hapus. Nah, untuk hapus ini untuk menghapus data yang ada di tabel ini ya. Jadi silakan teman-teman dipilih dulu data mana saja yang teman-teman ingin hapus. Kalau misalkan teman-teman ingin menghapus datanya ya. Oke, saya akan coba contohkan. Klik 1 kali, lalu klik hapus. Nah, ini tinggal klik yes saja. Nah, ini langsung terhapus otomatis ya. TV 42 ini langsung terhapus. Oke, tombol tambah sudah saya jelaskan, hapus sudah, ubah sudah. Nah, untuk reset ini hanya untuk merefresh saja ya. Klik reset. Nah, ini untuk merefresh seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada pencarian ya, untuk memudahkan kalau misalkan datanya terlalu banyak. Jadi teman-teman bisa mencari sesuai dengan kategori yang ada di atas ini. Bisa mencari dengan nama barang, kategori barang. Hanya bisa kode barang, nama barang, dan kategori barang ya. Saya akan coba contohkan, misalkan saya ingin mencari kategori elektronik. Nah, ini ya, kita cari. Nah, ini langsung terfilter otomatis dengan kategori elektronik. Kita reset. Nah, ini langsung merefresh otomatis. Atau misalkan teman-teman ingin mencari dengan nama barang ya, dengan pengetikan misalkan kulkas. Kita cari. Nah, ini langsung terfilter otomatis teman-teman. Dan saya sudah menyediakan juga untuk cetak data ya. Kita klik cetak. Nah, ini tampilannya seperti ini teman-teman. Oke. Saya coba cek lagi elektronik, cari, cetak. Oke, bisa. Nah, kalau misalkan datanya yang tadi difilter ini kan langsung merefresh otomatis ya. Terus kita cetak data, tapi hasilnya tidak sesuai dengan tabel tadi ya. Jadi tidak semua ke print misalkan ya. Nah, cara untuk menampilkan datanya secara keseluruhan yang harus teman-teman lakukan yaitu klik reset, lalu klik cari, lalu klik cetak. Nah, baru akan menampilkan data barangnya secara keseluruhan teman-teman ya. Oke, di data barang ini saya sudah jelaskan. Saya akan lanjutkan ke fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya saya sudah menyediakan untuk barang masuk teman-teman ya. Silakan teman-teman klik barang masuk kalau misalkan ada supplier atau barang baru datang ya. Nah, yang harus teman-teman lakukan yaitu menginput kode transaksi ini. Kode transaksi ini bisa dibilang nomor invoice ya, atau silakan teman-teman bisa sesuaikan saja kode transaksi ini. Oke. Kode transaksinya misalkan BM1005 misalkan. Tanggal masuknya misalkan tanggal 15 misalkan 15 Februari 2025. Bulan dan tahun ini akan terisi secara otomatis teman-teman ya. Jadi tidak usah mengetik manual. Silakan teman-teman tinggal klik saja TGL, akan tampil form seperti ini dan pilih saja tanggalnya sesuai dengan datanya ya teman-teman ya. Nah, untuk nama barangnya tidak harus ketik manual juga. Silakan teman-teman tinggal klik cari. Nah, ini akan menampilkan data barang yang sudah kita input tadi teman-teman ya. Dan kalau misalkan datanya terlalu banyak, silakan teman-teman tinggal filter saja sesuai dengan data yang teman-teman ingin input. Nah, seperti itu ya. Misalkan saya ingin menambahkan mengisi kulkas ya. Nah, kulkas misalkan stok masuknya ini ada stok masuknya ini
300 misalkan ya, 300 pieces. Nah, harusnya stoknya ini akan berubah secara otomatis atau menambahkan secara otomatis jadi 330 ya. Harusnya sesuai dengan total stok yang ada di sebelah kanan ini. Saya akan coba tambahkan. Nah, ini datanya sudah masuk ke list box yang ada di bawah ini. Saya akan coba cek untuk memastikan apakah kulkas ini sudah bertambah secara otomatis. Kita klik data barang. Nah, di sini sudah berubah ya, 330. Jadi sudah oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari fitur atau tombol selanjutnya, hapus, ubah, dan reset. Nah, untuk tambah, untuk tambah, hapus, dan ubah ini itu akan menyesuaikan stoknya ya teman-teman ya. Jadi tambah, hapus, dan ubah ini akan menyesuaikan stok barang teman-teman. Nah, misalkan saya ingin mengubah stoknya ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya mengubah stoknya, saya akan menampilkan info yang ada di sebelah kanan ini, bahwa info ini untuk mengubah data yang dapat diubah hanya tanggal dan kuantiti stok ya. Jadi dipastikan kalau misalkan teman-teman ingin mengubah data ini, yang boleh diubah hanya tanggal dan kuantiti saja. Kalau misalkan teman-teman salah penginputan, silahkan teman-teman dihapus saja ya, dihapus terlebih dahulu, lalu menambahkan dengan barang atau data yang sesuai ya. Oke, karena kalau misalkan kita mengubah nama barang, nanti stoknya ini tidak akan sinkron ya teman-teman ya. Oke, dipastikan untuk mengubah data ini yang bisa diubah yaitu tanggal dan kuantiti stok saja ya teman-teman ya. Oke. Misalkan saya ingin mengubah kuantiti stok saja ya teman-teman ya. Misalkan ternyata 200 ya, salah ketik misalkan. Kita klik ubah. Oke, harusnya datanya jadi 230 ya. Karena data barang masuk yang jadinya itu ada 200. Saya akan cek lagi di data barang untuk memastikan stoknya. Nah, di sini langsung berubah secara otomatis ya, 230 teman-teman. Jadi sudah oke. Jadi ada berhubungannya dengan stok ya. Dari dari tambah, hapus, dan ubah ini. Dan tentunya dari hapus juga sama teman-teman ya. Kalau misalkan kita hapus, nah seperti ini, stoknya akan kembali lagi teman-teman. Kita kembali ya. Oke, kita cek di data barang. Nah, ini langsung berubah otomatis jadi semula ya, jadi 30. Jadi dari tombol tambah, hapus, dan ubah ini akan menyesuaikan dengan stok ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari reset. Untuk reset ini sama ya, untuk merefresh saja. Untuk tombol reset ini hanya untuk merefresh saja. Selanjutnya di sini ada cari barang. Nah, teman-teman bisa mencari barang untuk membuat laporan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Misalkan saya ingin mencari topi misalkan ya. Topi. Cari, nah ini akan muncul dengan awalnya ini topi. Kalau misalkan saya ketik anak, nah langsung muncul sesuai dengan teks yang berdasarkan pencarian yang ada di sebelah kiri ini ya. Kita reset, nah ini akan menampilkan atau merefresh datanya. Dan selanjutnya di sini saya sudah menyediakan untuk pencarian tanggal awal dan tanggal akhir ya. Oke, sebelum ke sini saya akan coba tes tadi apa ya, tas anak ya, tas misalkan. Nah seperti ini, saya akan coba tes untuk printernya. Oke, sudah berfungsi ya. Jadi akan menampilkan data yang sesuai kita filter tadi teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan tes. Misalkan saya ingin membuat laporan dari tanggal berapa ini ya? Dari tanggal 8 ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 14 misalkan teman-teman. Sampai tanggal 10 ya misalkan. 10 cari. Nah, ini akan menampilkan data penginputan dari tanggal 8 sampai tanggal 10 gitu ya teman-teman ya. Jadi tanggal awal dan tanggal akhir ini untuk memudahkan membuat laporan ya teman-teman ya, untuk memudahkan pembuatan laporan
Jadi bisa fleksibel ya. Jadi teman-teman bisa membuat laporan 10 hari, 30 hari, atau 100 hari itu boleh ya. Itu bebas ya teman-teman. Intinya bebas ya. Bisa membuat laporan sesuai dengan kebutuhan teman-teman dari tanggal berapa dan sampai tanggal berapanya. Oke, kita coba tes untuk cetak data yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini tampilnya sudah sesuai ya. Oke, selanjutnya di sini datanya sudah ke refresh otomatis. Di sini tabelnya ada 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ya. Kalau misalkan kita cetak, nah ini datanya masih tetap nampilnya ini yang tadi ya. Nah, cara untuk menampilkan datanya secara keseluruhan yang harus teman-teman lakukannya itu klik reset terlebih dahulu, lalu klik cari yang ada di sebelah kiri ini, baru kita klik cetak. Nah, baru akan menampilkan datanya secara keseluruhan seperti ini teman-teman ya. Oke, saya akan menjelaskan di fitur selanjutnya, yaitu form barang keluar ya. Oke, tadi saya sudah menjelaskan di form barang masuk. Selanjutnya kita klik form barang keluar. Nah, ini adalah tampilan dari form barang keluarnya. Jadi tampilannya hampir sama ya. Nah, langkah yang harus teman-teman lakukan untuk penginputan form barang keluar ini, mulai mengisi dari kode transaksi persis seperti form barang masuk ya teman-teman ya. Oke, saya akan coba mengisinya. Tanggalnya misal tanggal 25. Nama barangnya misalkan, nah ini kulkas ya. Nah, kulkas ini stoknya ada 30 ya teman-teman ya. Jadi form barang keluar ini, oh sorry. Oke, dari form barang keluar ini harusnya stok barang yang saat ini berkurang ya. Tadi barangnya tadi barangnya stok barangnya ada 30. Kalau misalkan kita klik misalkan keluarnya 5, jadi stoknya ini harus sesuai dengan stok yang ada di sebelah kanan ini teman-teman. Oke, setelah itu kita klik tambah. Nah, datanya sudah masuk ya di sini. Kulkas stok keluarnya 5. Saya coba pastikan terlebih dahulu di form data barangnya apakah sudah berkurang atau belum. Nah, di sini sudah ya, stoknya jadi 25. Oke, di form barang keluar. Nah, untuk tombol selanjutnya di sini saya sudah menyediakan juga sama persis di form barang masuk, yaitu ada tambah, hapus, ubah, dan reset. Untuk fungsinya sama ya teman-temannya. Jadi ditambah, hapus, dan ubah ini akan menyesuaikan stoknya secara otomatis. Cara untuk penginputannya atau mengubahnya sama persis di form barang masuk ya. Oke, saya coba pastikan di sini untuk pencariannya apakah berfungsi. Kulkas misalnya. Nah, ini sudah muncul, kita cetak data. Udah oke. Misal dari tanggal 20 sampai tanggal 21 cari. Nah, ini sudah muncul ya 20 sampai sorry. Coba saya reset dulu. Dari tanggal 20, tanggal 12 ya, dari tanggal 12 sampai tanggal 20. Cari. Nah, ini sudah muncul. Cetak data, oke. Reset, cari, cetak. Nah, ini menampilkan secara keseluruhan. Oke, sudah ya. Jadi dari form barang keluar ini saya sudah jelaskan untuk detailnya sama persis seperti di form barang masuk. Selanjutnya di form barang retur ya. Nah, untuk form barang retur ini alurnya jadi pelanggan yang mengembalikan barang ke kita ya. Jadi harusnya si stoknya itu akan bertambah secara otomatis ya. Jadi dari form barang masuk akan bertambah secara otomatis, form barang keluar akan berkurang secara otomatis, dan form barang retur itu akan bertambah secara otomatis. Saya akan coba cek misalkan di BR barang retur ya, maksudnya ini 1005
BR1005 tanggal 22. Nama barangnya misalkan ini ya, kulkas tadi ya. Kulkas. Misalkan returnya 2 pieces ya teman-teman ya. 2 pieces. Tadi stok awalnya 25. Karena ada stok retur, jadi harusnya stoknya ini sesuai dengan yang ada di kanan ini 27 ya. Oke. Ini sudah masuk datanya. Saya coba pastikan lagi di form data barang. Nah, ini sudah berubah secara otomatis, teman-teman. Untuk fitur-fitur yang ada di form barang retur ini atau tombol-tombol yang ada di form barang retur ini sama juga ya seperti form barang masuk. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan di form reminder stock ya. Nah, ini reminder stock ini berfungsi untuk mencari quantity yang kurang dari kita ketik ini ya. Jadi biasanya ini digunakan bagian gudang ya untuk persiapan order biasanya teman-teman. Misalkan biasanya SOP perusahaan itu kan masing-masing beda ya untuk persiapan ordernya. Misalkan salah satu perusahaan, misalkan ini contoh saja, misalkan SOP-nya ini yang kurang dari 50 itu harus segera di order ya. Misalkan kita ketik saja 50 seperti ini, klik cari. Nah, ini langsung muncul quantity stock yang kurang dari 50 pieces gitu ya teman-teman ya. Ini ada stoknya, ada yang 11, 20, 20 dan terakhir 27. Oke. Tinggal cetak saja. Nah, ini adalah laporan stok persiapan ordernya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa di print dan bisa diserahkan biasanya itu ke bagian purchasing ya, biasanya teman-teman ya. Atau teman-teman bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Misalkan saya ingin mencari lagi di bawah 100. Cari, nah ini muncul ya. Di bawah 500. Nah, ini sudah muncul ya secara otomatis. Kita reset. Nah, ini akan mengembalikan atau merefresh secara otomatis. Nah, di setting filter sampai reminder stock ini saya sudah jelaskan. Saya off dulu ya. Nah, oke, kembali lagi ke form login. Baik, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel Activity VBA Excel. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan juga kelancaran dalam segala aktivitasnya. Kalau misalkan teman-teman ingin menanyakan dari aplikasi ini, silahkan teman-teman bisa cek di deskripsi ya teman-temannya untuk kontak resmi dari Activity VBA Excel. Terima kasih buat teman-teman semua. Jumpa kembali lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.